Bilangan 6 ayat 1-27 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir untuk menghususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh, haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8, haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan menghususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan.
imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul, dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu melakukannya ke atas telapak tangan orang nazir itu, setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu, barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikian. Lanjut, Bu Linda. Bacaan kedua dari Lukas ayat 10. Yesus mengutus 70. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kibaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu,
Pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dan tema menerima berkat. Silakan Pastor Joseph Oljak. Firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan serta hati yang tulus, saudara ya. Selalu ingat hati yang tulus ya. Kalau tanpa hati yang tulus nggak panjang, pendek ya, selesai. Tanpa hati yang tulus itu berhenti tengah jalan ya. Karena kalau hati yang murni itu tulus, hati yang murni tulus, ya, maka Tuhan akan menjaga. Tuhan akan jaga cintamu dan pengharapanmu. Sebab kalau hati kamu nggak tulus, maka cinta kita pun, siapa yang tahu cinta itu pura-pura atau enggak? Siapa yang tahu pengharapanmu itu bukanlah sebuah pengharapan, tetapi sebuah ilusi, ya, sebuah iming-iming. Hanya hati yang tulus yang bisa membedakan, baik ketika kita mencintai maupun kita mengharapkan. Hanya dengan hati yang tulus, ya. Dengan hati yang tulus, maka kamu akan survive dalam segala pergumulan hidupmu. Ya, banyak orang-orang yang kita kira, ini rohaninya sudah hebat ini. Tetapi dia nggak bisa survive, ya. Saya banyak sekali dulu ya, zaman kita masih gereja tradisional ya, gereja tradisi. Waduh, itu aktif di gereja. Wah, saya bertemu malaikat Tuhan, Paul. Ya, gimana itu? Ya, katanya. Wah, Andreas. Aku, mama, lai, kat, Tuhan, han. Wah, saya dulu terpanas, saudara ya. Kalau dengar kesaksian orang ketemu dimimpeni malaikat Tuhan, aku mengengungu tus mu. Di tengah jalan akhirnya cabul juga, saudara.
Aduh, ini ya pengerja Timur gereja ya, pendeta ya, baru jadi pendeta. Waduh, saya dulu itu silau-silau ya, sampai papi saya itu tak ceritain, wah tapi koko yang itu hebat sekali loh, Bi. Wah bisa begini, ketemu malaikat Tuhan. saya dibully sama papi saya ya, karena papi saya cukup skeptik yang begituan. Saya juga begitu ya, saudara. Saya dulu dengan bodohnya silau dengan orang yang kelihatannya bertuhan, kelihatannya soleh, kelihatannya baik. Tapi ternyata ya sebenarnya itu hanya polesan teatrikal aja, hanya teatrikal. Ya kan, panggung sandiwara di dalam gereja buat Anda yang haus dengan ilusi Tuhan. Ya kan? Itulah sebabnya kamu tidak menyadari antara berkat dengan kutuk bedanya apa. Kamu tidak mengerti berkat dengan kutuk setiap hari dalam hidup. Mengapa kamu tidak mengerti berkat dan kutuk? Ya karena satu, tadi kamu nggak punya cinta. Kenapa kamu nggak punya cinta? Karena ternyata cintamu itu hanyalah kepalsuan. Pengharapanmu hanyalah ilusi. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana berkat, mana kutuk. Ketika kita menang lotre, kita bilang itu berkat. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita bilang itu kutuk. Ya kan? Kan itu umum, ya kan? Itu sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Ya kan? Kalau Anda lagi kehabisan uang, ngomongnya kutuk. Kalau kamu lagi banyak uang, ngomongnya berkat. Padahal dua-duanya hanyalah ilusi, dua-duanya hanya kepalsuan. Ketika kita lakukan pelayanan di gereja, aktivitas gereja, kita bilang itu melayani Tuhan. Tetapi ketika kita bersinggungan, bergesekan, ya kita berkata itu harga diri. Bingung kan? Kita tidak bisa membedakan mana berkat, mana kutuk. Ya kan? Bahkan akhirnya Anda kemudian melayani Tuhan, ya kan? Anda melayani Tuhan, Anda kemudian aktivitas di gereja ya, atau melayani Tuhan. Nah, sebenarnya Anda sedang tidak melayani Tuhan, tetapi Anda sedang mengaktualisasikan dirimu. Sehingga ketika kamu mengucapkan berkat, berkat itu tidak jadi berkat. Ketika kamu mengucapkan kutuk, kutuk itu tidak jadi kutuk. Alias apa? Alias loyo. Ya kan? Berkat dan kutuknya nggak beda. Berkat dan kutuk nggak beda. Padahal firman Tuhan berkata ya, kalau kamu ucapkan berkat, damai sejahtera buat suatu kota, dan kota itu menerimanya, amin, maka kota itu akan diberkati. Tapi kalau kota itu menolak, maka yang terjadi adalah hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan. Ya, beneran ya. Bagaimana berkat dan kutuk itu bisa berkuasa? Jadi nyata, hanya bila diucapkan oleh orang yang tulus hatinya, ya, dan penuh dengan cinta. Itu nanti akan nyata. Dan masalahnya kita udah nggak urusan itu, yang penting hati ini puas sumpah serapah. Anda tidak mengamati apakah itu jadi apa enggak sumpah serapahmu, ya. Kalau Anda mengucapkan berkat juga Anda tidak menyadari berkat itu jadi apa enggak, ya kan? Tetapi bila kamu ucapkan dalam ketulusan hati, di dalam kebenaran, tidak main-main, maka ucapan berkat dan ucapan kutuk itu akan benar-benar ada bedanya. Benar-benar membuat sebuah pembedaan. Dan ucapan-ucapan berkat yang diucapkan oleh anak-anak Allah, yaitu kita, itu akan berkuasa sekali mengubah pribadi orang, kehidupan orang. Makanya saya lagi marah muntap, terakhir saya bilang, saya ampuni kamu. Itu kalau sudah, Anda nanti kalau berinteraksi dengan saya, kalau saya sudah ngomong itu, berarti saya itu, wah itu sudah kelewatan marahnya tuh saudara. Ya, serius saudara ya. Kenapa? Yang bisa kita lakukan hanya mengampuni dia, mengucapkan nubuatan berkat pengampunan. Karena di dalam bahasa Ibrani berkat itu juga artinya kutuk.
Dalam bahasa Ibrani itu, dalam kultur, ya, dalam kultur Yahudi itu, berkat itu juga berarti kutuk, ya. Kata-katailah Allahmu dan matilah, ya. Ayub itu ya, ketika istrinya ngomel-ngomel itu ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam bahasa ini ya, bisa jadi berkatilah Allahmu dan matilah. Bisa tuh, ya. Ngomong dengan sangat keras gara-gara kamu nih. Nah, intinya begitu ya. Nah, itu sama tuh, saudara ya. Ketika hidup kita penuh dengan cinta, maka kita bisa memberkati orang dengan sungguh-sungguh loh. Perkataan-perkataan kita itu penuh dengan cinta. Tetapi kalau hidup kita nggak penuh dengan cinta, bahkan kata-kata yang indah pun kamu anggap apa? Menyerangmu, pahit. Saya berapa kali ya ketemu ya orang-orang ini ya, atau ngata-ngatain kalau saya ini cuma ngedabrus. Nah, ini orang ya. Aduh, intinya dia tuh pengen lagi. Ya, saya bilang, kalau saya ini ngedabrus, kenapa kamu masih di sini? Ya kan kalau saya cuma ngedabrus, cuma bohongin kamu aja, kenapa kamu masih percaya? Kan bodoh kamu. Ya, Pak, saya demi doa pagi, Pak, saya tidak makan, Pak. Salah kamu. Mendingan kamu makan daripada kamu doa pagi. Kan aneh, saudara ya. Sampai Anda nggak makan gara-gara doa pagi itu Anda aneh. Anda lagi cari-cari masalah itu sama saya itu. Nah, kamu kalau doa pagi rajin 75% kan kamu dikasih makan. Tapi terus kamu berani ngomong kamu nggak makan gara-gara doa pagi. Ini aneh, saudara. Kalau kamu doa pagi 70%, kalau memang kamu miskin, kamu akan dikasih pulsa, kamu dikasih makan, dikasih sembako. Kalau kamu tidak nyampe 75%, ya kamu nggak makan. Kita nggak kirim sembako, kita nggak kirim pulsa. Tetapi kalau sampai itu benar-benar kamu nggak makan gara-gara kamu maksa kudu ikut doa pagi, aneh ini, saudara. Padahal kalau kamu 75% kehadirannya, kita pasti kasih sembako, kita pasti kasih kuota pulsa. Nah, ini kan aneh nih. Makanya saya nanya, kamu kenapa masih di sini kalau kamu bilang saya ngedabrus? Oh serius, saudara ya? Anda ketika menuduh saya ngedabrus itu, wah itu saya cukup heran itu, cukup shock itu. Kenapa kamu masih di sini? Yang komunitas Gedabrus ini, ketika kamu masih di sini nungguin di tengah komunitas Gedabrus ini, kamu ngapain? Oh saya cuma melihat Banyolan, Pak. Waduh, tambah lagi. Kamu lihat Banyolan itu sama Mongol stres, sama si siapa itu Cak Lontong. Kamu lihat Banyolan. Di sini kamu melihat, mendengarkan firman Tuhan diucapkan, karaktermu ya dibentuk setiap hari, setiap kali ada gesekan. Ucapkan berkat ya. Bahkan dalam gesekan pun ucapan berkat. Karena ketika kita terus ucapkan berkat buat lawan kita, karaktermu akan teruji. Tapi kalau kamu ucapan kutuk, apalagi terus kamu gesekan dikit keluar, gesekan dikit putus. Aduh, saudara, kamu tuh rugi loh. Padahal gesekan itu adalah kesempatan kamu untuk memurnikan karaktermu supaya kamu bisa hidup di surga dengan layak. Kalau enggak, kamu tidak bisa ke surga. Gesekan-gesekan itu tidak ada tanda-tanda milik Kristus dalam hidupmu. Ya, bahwa Kristus yang telah membela kamu ketika kamu dalam masa pencobaan dan masa gesekan, masa disalahpahami, diam, biar Tuhan Yesus yang membela bagimu. Tapi ketika kamu akhirnya bertengkar sendiri, akhirnya kamu kontok-kontokan sendiri, maka ada yang salah, saudara. Makanya, saudara, setiap firman Tuhan, ya, kalau Anda dengar, lakukan demi satu. Kalau kamu dengar yang baik-baik, kan bisa diulang YouTube-nya. Terus kamu lakukan satu demi satu. Lihat, kamu kan dapat manfaatnya, nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Ya, saya buka semua kehidupan saya ke depan Anda tuh ya, supaya Anda belajar dari seorang pecundang, sampai saya bisa mempengaruhi banyak bangsa-bangsa. Beneran ya? Bukan uang saya, uang kalian yang kalian persembahkan buat Tuhan, yang dikelola oleh kami, yayasan, supaya saya diberkati dan Anda diberkati, dan upahnya sama.
Tetapi semua itu dimulai dari respon yang benar tentang berkat. Responmu dari awal salah, maka pontal-pontal kamu nanti untuk mengikuti berkat. Yang ada kutuk. Kenapa kamu responnya salah? Dalam tekanan kamu ngomel, ngutukin. Dalam tekanan kamu malah mutung, ngambek. Dalam tekanan kamu bukannya mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan Yesus baik, apa yang harus aku lakukan. Coba belajar, saudara. Wah, ini masalah sepele tapi Anda nggak lakukan sih. Saya mah tak lakukan selalu ya, kalau saya lagi menghadapi satu masalah, terus mentok. Tuhan Yesus, tolong aku, beri aku hikmat. Wah, saya mah itu, saudara ya. Tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba saya bisa melihat usulan saya ganti proyek pun bisa di ACC, dan seterusnya. Begitu ya, berkat dan kutuk itu hanya bila kamu akan ketahui, hanya bila hatimu tulus, penuh dengan cinta. Kalau hatimu tulus dengan cinta, kamu tidak akan melihat berkat. Kamu akan melihat ya semuanya kutuk. Kamu akan melihat semuanya adalah kesialan. Padahal di tengah semua itu kamu terhindar dari berbagai macam masalah yang lebih luas lagi. Berkat dan kutuk, siapa yang mau berkat, siapa yang mau kutuk. Responi setiap masalah dalam hidupmu dengan benar. Nanti kamu bisa terlihat clear, jelas sekali. Mana itu kehidupan yang diberkati, mana kehidupan yang dikutuk. Tuhan Yesus memberkati.